Oke Bu ya, syukron Bu ya. Berarti intinya kita yakin dulu sama Allah ya Bu ya. Kalau segala sesuatunya itu udah Allah atur ya Bu ya. Ya, Nah, lanjut yakinkan diri sendiri untuk menikah. Oke, pertanyaan ketiga sudah selesai. Sekarang lanjut pertanyaan keempat. Masih siap Bu ya? boleh. Oke, pertanyaan keempat. Buya, kalau sudah menikah pasti Buya udah mempersiapkan visi dan misi dong ya Buya. Ya, Eh, Berarti apa waktu itu yang visi dan misi setelah Buya menikah gitu, atau visi dan misi pernikahan yang ada yang sudah Buya niatkan, nah begitu kan Buya. Bismillah. Visi, misi, visi itu ada, dan misi itu untuk bagaimana mencapai visi yang kita targetkan. Intinya visi kita ini samawa, sakinah, mawaddah, warahmah, sampai ke jalannya Allah. Bagaimana kita ingin mencapai itu? Maka bina rumah tangga ini dengan baik, menjadikan anak-anak kita ini antara yang soleh-soleha, bisa membawa kita juga ke jannahnya Allah. Dan juga terkait kehidupan kita, kita juga ingin sejahtera. Makanya kita persiapkan juga rencana-rencana kita, mungkin bisa dituliskan di kertas atau di buku, dan kita capai targetan-targetan yang sudah kita buat banyak ya. Selain mungkin dengan kita berumah tangga, bisa kita melakukan setiap kebaikan ya, kebaikan. Mungkin rezeki kita dulu satu, sekarang dua, bisa kita berbagi kepada orang lain. Itu juga misi kita untuk mencapai sakinah, mawaddah, warahmah. Setiap kala apapun yang kita lakukan, kalau kita sudah berumah tangga, asal itu baik, maka kebaikannya juga untuk yang kita berdua ya, sudah berumah tangga. Kalau sudah punya anak, nanti kita juga dapat kebaikan bersama. Jadi visi misi kalau kita sudah menikah, mungkin pemirsa semua lebih tahu ya. Kalau secara pribadi kita pasti sudah dibuatkan ya. Kalau sudah ya, sebelum kita menikah sudah kita buat visi misi kita, apa aja yang mau kita lakukan setelah menikah, mau berusaha ini, mau berkegiatan ini, mau melakukan kegiatan ini. Tapi ternyata ketika sudah menikah, hal-hal yang sudah kita coret itu ternyata ada yang belum bisa dilakukan. Maka cari hal-hal yang bisa untuk mencapai itu dulu, mungkin dengan berusaha, dengan bekerja dulu dengan kondisi seperti ini. Mungkin tidak bisa dulu dapat mobil, tidak bisa dulu dapat rumah yang mewah, tidak bisa dulu dapat ya kemegah-megahan lah. Kita bisa memulai dari nol hingga kita dapat berusaha membina rumah tangga ini. Memang kita dari nol bersama-sama membinanya, bukan berarti visi misi kita tidak tercapai, bukan karena kita berusaha dari nol. Maka jejak-jejak dari satu langkah ke langkah yang dua, langkah ketiga, kita merasakan bagaimana membina rumah tangga ini dengan kebaikan-kebaikan hingga tercapailah sakinah, mawaddah, warahmah, hingga sampai ke jannahnya Allah. Jadi visi misi kita itu bukan hanya sekedar duniawi saja, tapi pekerjaan duniawi kita itu mengantarkan kita untuk selamat di akhirat juga dengan melakukan kebaikan-kebaikan. Entah kita nanti mendirikan panti asuhan, atau kita mendirikan rumah makan, nanti setiap hari Jumat kita sedekahkan bahwa dari yang kita jual akan bisa itu di hidupan sehari-hari kita. Walaupun kita belum punya usaha, kita juga bisa berikan sebagian rezeki kita, itu menjadi berkah kehidupan kita. Banyak targetan, karena kalau anak nanti sudah besar, disekolahkan di perguruan ini, sekolahkan di Timur Tengah, atau di tempat kuliah yang memang kita harapkan. Banyak targetan-targetan yang bisa kita buatkan. Pemirsa nanti bisa lebih tahu terkait itu. Syukron Bu ya, jawabannya yang keempat tadi teman-teman, yaitu tentang visi misi pernikahan. Jadi intinya tidak hanya di dunia saja tujuan kita menikah yang kita capai maksudnya.
kita juga tujuannya juga untuk di akhirat kelak. Contohnya kita bekerja, kita niatkan juga hasil dari gaji atau keringat kita itu untuk bersedekah contohnya. Dan kalau seandainya lebih bisa bangun pesantren teman-teman, nah, itu kan lebih berkah dan insya Allah akan lebih bermanfaat. Oke, syukran Bu ya. Lanjut pertanyaan kelima. Masih sanggup Bu ya? Boleh. Pertanyaan kelima. Kan setelah menikah tuh nak Bu ya. Setelah menikah nih Bu ya. Kan tadi dari pertama dari ta'aruf, terus juga udah meyakinkan keluarga, sudah meyakinkan diri sendiri, sudah punya tujuan. Nah, menurut Bu ya, kewajiban lagi nih Bu ya, kewajiban kita nanti ngomong haknya ya, wajib dulu. Kewajiban seorang suami dan kewajiban seorang istri dalam rumah tangga itu seperti apa Bu ya? Bismillah. Kalau terkait kewajiban, kalau kita sudah berdua, kewajiban istri juga kewajiban suami. Kewajiban suami bisa sebagiannya menjadi kewajiban istri. Sebenarnya mungkin kita sendiri-sendiri, nyuci sendiri, makan sendiri. Nah, sekarang sudah berumah tangga, kewajiban kita membina rumah tangga, mengharmoniskan rumah tangga. Nah, dari hal yang sendiri kita jadi berdua. Kewajiban kita kalau terhadap istri, pendidikannya, bagaimana memberikan kasih sayang kepada istri, memberikan kebutuhan istri secara duniawi ataupun ke akhiratnya. Kita malam bisa sholat tahajud bersama, bisa membaca Al-Quran bersama. Itu kewajiban suami juga, mendidik ataupun memberikan ilmu juga kepada istri. Jadi setiap apa yang kita lakukan, setiap ilmu yang kita dapatkan juga sebagai suami itu baik untuk kita, keluarga kita, sampaikan ilmu kita itu juga menjadi kewajiban yang sangat penting. Karena nanti di akhirat ditanya ketika istri kita tidak bisa apa-apa, ternyata suami menjadi kewajiban sebenarnya, itu yang akan dituntut nanti di akhirat oleh istri kita. Banyak kewajiban yang lain terkait pakaiannya, kebutuhan makannya, pangannya, sandang, papan, pangan, pendidikan, dan juga kesehatan istri kita menjadi kewajiban kita. Sehingga ya istri kita ini pakaian kita. Kalau pakaian kita ini ada yang sakit, ada yang kurang enak, itu menjadi kewajiban kita untuk merawat, menjadikan merawatnya di dunia maupun di akhirat, sampai ke akhirat nanti. Itu secara bahasa sendiri ya, banyak kalau bahasa di buku lebih dijabarkan pendidikan apa saja, makannya, kebutuhan pangannya, kebutuhan pakaiannya apa saja. Nah, itu sudah banyak, tapi ini secara bahasa pribadi. Nah teman-teman, itu tadi pertanyaan yang udah dijawab sama Buya, ada 5 ya teman-teman. Pertanyaan kelima tadi tentang kewajiban suami, bukan kewajiban istri, nggak masuk ya teman-teman, cuman kewajiban suami saja. Kita ulang lagi ya Bu ya. Ya Bu ya. Pertanyaan pertama tadi tentang ta'aruf. Jadi intinya adalah tadi udah dijawab sama Bu ya. Kalau dijabarkan lagi panjang kayak teman-teman, tonton dari awal ya sampai akhir. Pertanyaan kedua tadi adalah tentang cara meyakinkan keluarga. Pertanyaan ketiga, kesiapan Buya untuk menikah. Keempat tadi adalah visi misi pernikahan. Dan terakhir adalah pemahaman tentang kewajiban seorang suami. Syukran Buya sudah menemani menemani. Jadi teman-teman, kalau boleh cerita sedikit, kenapa nama YouTube aku Wulan Uma Zaid, itu nama aku sendiri Wulan, jadi Zaid manggilnya Uma gitu lah teman-teman, jadi Wulan Uma Zaid. Nah kalau Buya itu panggilan Zaid manggilnya Buya gitu. Itu teman-teman, syukran Buya sudah menjawab pertanyaan Uma. Sampai jumpa lagi teman-teman di video selanjutnya. Jangan bosan-bosan ya teman-teman nonton video kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.